wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamin daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waftah masami' qulubina li dzikrik wa inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus orang tua kita, guru kita, Buya Kiai Haji Muzani Muslim Allah gitu di hayati, orang tua kita Bapak Tidamsik, Bapak Halim, Bapak Nur Alim, Bapak Syukur Alik, dan orang tua kita yang lain, segenap DKI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini Allah berikan kita kesempatan hidup, kesempatan beribadah, kesempatan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kesempatan jangan disia-siakan, kan itu ya Pak. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya ketika memberikan kita kesempatan pada pagi hari ini bertanda kebaikan buat kita. Kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam taat kepada Allah dan Rasul-Nya hingga akhir hayat kita, hatta ya'tiyanal yaqin, sampai Allah Subhanahu wa taala ya menjemput kita, menyuruh malaikatnya untuk menjemput kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pakainya enggak datang nih kayaknya. Kayak syukur ya kok. Ya. Jadi kita tukeran aja dah, mudah-mudahan besok kayaknya udah datang. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan kajian kita. Kita langsung ke kajian kitab Mishkatul Anwar, ya, kumpulan hadis-hadis qudsi yang disusun oleh Syekh Ibn al-Arabi, ya, Ibn al-Arabi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-31 ya. Ini hadis yang ke-31. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharain amin. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala Allah azza wa jalla. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ya. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendengar Rasulullah berkata. Ya. Apa kata Rasulullah? Qala Allah azza wa jalla. Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla berfirman. Ini diskusi. Qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfaini wa li 'abdi ma sa'al. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allahu azza wa jalla hamidani. Qala Allah azza wa jalla hamidani 'abdi. Wa idza qala ar-rahman ar-rahim ar-rahmanir rahim qala Allah azza wa jalla asna 'alayya 'abdi. Wa idza qala malik yaumiddin qala majjadani 'abdi. Wa qala marratan fawwada ilayya 'abdi. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Wa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfaini. Saya bagi salat ini antara aku dan antara hambaku dua bagian. Ya. Jadi
kandungan daripada isi daripada sholat yang kita kerjakan selama ini Allah bagi jadi dua, ya, nisfain wali abdi masa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Makanya kan isi sholat ini yang kita baca kalau bukan zikir, Quran, doa, ya kan gitu ya. Ada di dalamnya zikir, ya, Quran bagian daripada zikir juga, ada juga doa, ya. Zikir ini kadang berupa pujian kepada Allah, kadang berupa pengagungan kepada Allah, ataupun mensucikan Allah. Tasbih kan zikir, tapi itu bagian mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Alhamdulillah, itu zikir juga, itu memuji Allah juga, ya. Yang memuji Allah bagian daripada zikir, ya. Nah, ada doa dalam sholat ini, ya, diawali dengan doa iftitah. Nah, itu ada doa yang riwayat hadis, ada yang kita bacakan, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu bagian pengagungan kepada Allah, ya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini jangan kebalik nih. Ini sering kadang baca. Udah, wa ma ana minal musyrikin, udah benar itu. Pas yang di akhir la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ma ana minal muslimin, kayak gitu juga bacanya. Ya. Jadi bacanya wa ana minal muslimin, jangan wa ma ana minal muslimin. Yang wa ma ana itu artinya dan saya bukan. Jadi kalau kita baca wa ma ana minal musyrikin artinya dan saya bukan golongan orang-orang musyrik. Nah, nanti yang terakhir wa ana minal muslimin dan saya termasuk golongan orang muslim yang berserah. Jangan nanti bacanya ya juga wa ana minal wa ma ana minal muslimin dan saya juga bukan muslim. Wah, gimana? Kata malaikat, terus kamu golongan apa nih? Musyrik bukan, muslim juga bukan, ya. Kadang itu ya, kadang itu karena mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Yang pertama itu wa ma ana, yang kedua wa ana, itu ya. Dan ketukar nih, ini yang biasanya yang belajarnya ilmu dengar-dengar. Ya, kalau ilmunya ilmu dengaran, dulu belajarnya itu dulu waktu SMP atau SD belajarnya, sampai sekarang nggak pernah belajar lagi. Itu biasanya ke bawah-bawah tuh. Ya. Nah, ini iftitah ini, kalau yang ini itu isinya pujian, perserahan diri kepada Allah. Tidak ada doa di situ. Ya. Ada satu lagi yang sering dibaca juga doa iftitah juga, ya. Itu ada kandungan doa. Ada kandungan doanya. Nah, kemudian masuk ke surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini ada doa, ya, ada doa, ada bagian daripada memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ada bagi dua. Kata Allah tadi, qasamtus sholata nisfaini, saya bagi salat ini jadi dua. Ya. Ada untuk Allah, wali abdi masa'al, dan ada untuk hambaku yang apa yang dia minta. Itu berarti doa maksudnya. Nah, qala wali abdi masal fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca Fatihah nih. Ya, kita masuk baca Fatihah. Kita baca ada tuh ya ayat kedua. Setelah kita baca bismillah, kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hamidani abdi. Hambaku sedang memujiku. Jadi kalau kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, girang tuh Allah. Ya, karena kita sedang memuji Allah. Apa kata Allah? Hambaku sedang memuji aku. Ya. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla asna alayya abdi. Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengatakan ar-rahmanir rahim, Allah berfirman, asna alayya abdi, Allah mengagungkan, memuji aku. Ya. Ya, apa namanya? Hambaku memuji aku. Itu. Hambaku memujiku.
Ya. Wa idza qala maliki yaumiddin qala majjadani 'abdi. Ya. Ketika kita membaca maliki yaumiddin, Allah berfirman, ya, majjadani 'abdi, hambaku sedang mengagungkan aku. Kiraan Allah Subhanahu wa taala kita baca ini. Ya. Wa qala marratan fawwada ilayya 'abdi. Ya. Dan Rasulullah mengatakan dalam kesempatan lain, jadi riwayat ini pernah diucapkan beberapa kali oleh Rasulullah. Dan dalam kesempatan lain Rasulullah mengatakan fawwada ilayya 'abdi. Allah berfirman, fawwada ilayya 'abdi, hambaku menyerahkan urusannya kepadaku. Kan ini. Kita mengucapkan maliki yaumiddin fawwada ilayya 'abdi. Ya, kata Allah, fawwada ilayya 'abdi. Allah hambaku menyerahkan urusannya kepada. Ya. Karena Allah yang merupakan pemilik, ya, raja yaumiddin, di hari akhir nanti. Ya. Siapa yang memutuskan semuanya? Ya Allah. Jadi kita serahkan kepada Allah. Gitu. Maksudnya, ya, fawwada ilayya 'abdi. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina 'abdi. Nah, kalau kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan artinya hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu, nasta'in, kami minta pertolongan. Ya, ini kalau dalam bahasan ilmu balaghah disebut taqdimu ma haqqut ta'khir yufidul ikhtisas. Namanya litakhsis, khusus, ya. Mendahulukan kalimat atau kata yang seharusnya berada di akhir. Ya. Didahulukan, ini artinya khusus. Harusnya begini, nasta'inu iyyaka. Namanya objek. Itu kan tempat kita memohon ini. Saya meminta pertolongan kepadamu. Kan gitu. Kalau bahasa Indonesia yang bagus kan gitu. Saya minta pertolongan kepadamu. Saya menyembah engkau. Harusnya engkau ini, kamu ini ada di belakang. Ditaruh di depan. Nah, kalau ditaruh di depan, ya, dalam susunan bahasa Arab itu maknanya khusus, tidak ada yang lain. Makanya didahulukan iyyaka, Allahnya. Ya. Iyyaka, hanya kepada engkau ya Allah, tidak ada yang lain. Na'budu, kami menyembah. Nah, itu maknanya. Tapi kalau na'budu iyyaka, kami menyembah engkau, bisa jadi ada yang lain. Nah, dalam susunan bahasa Arab itu mendahulukan kata yang seharusnya di belakang, didahulukan ke depan. Itu maknanya litakhsis, khusus. Ya. Jadi maknanya khusus. Sama dalam contoh bahasa Arab itu, ya, ada bahasa Arab begini. Zaidun fil masjid. Zaid di dalam masjid. Ada juga fil masjid Zaidun, di dalam masjid ada Zaid. Di masjid ada Zaid, di dalam masjid ada Zaid. Apa bedanya, Pak? Kalau kita mah sama aja kayaknya, dibuat otak-atik doang kata-katanya. Dalam bahasa Arab beda. Ya, kalau kita mengucapkan Zaid di dalam masjid, bisa jadi yang lain juga ada di dalam masjid. Ya. Tapi kalau kita ucapkan di dalam masjid ada Zaid, itu berarti hanya Zaid sendiri dalam masjid. Dalam bahasa Arab. Ya. Jadi ada bedanya gitu. Ya, kalau didahulukan seharusnya Zaid ada di depan. Zaidun fil masjid. Zaid di masjid. Di masjid ini ada di belakang karena keterangan. Subjeknya duluan, keterangannya di belakang. Kalau keterangannya kita yang seharusnya di belakang kita taruh di depan, itu pertanda takhsis, namanya khusus. Jadi maknanya nanti di dalam masjid hanya ada Zaid, kan begitu artinya. Di dalam masjid hanya ada Zaid. Kalau tadi di dalam masjid, Zaid ada di dalam masjid, bisa jadi yang lain juga ada. Nah, ini kelebihan bahasa Arab nih ya.
Otak-atik katanya itu gak sembarangan gitu. Ya. Kalau kita bahasa Indonesia, otak-atik katanya ya sama aja gitu artinya kan. Yang penting dipahaminya sama aja kayaknya. Apa bedanya? Zaid di dalam masjid ada Zaid, sama aja. Tapi kalau dalam bahasa Arab beda. Ya. Nah ini tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ini dalam Bidayatul Hidayah, ya. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, kalau nggak salah Imam Al-Ghazali mengatakan ketika kita membaca ayat ini, ya, surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kosongkan hati kita, hanya fokus pada Allah. Jangan mikirkan yang lain. Karena kita sedang mengucapkan, ya Allah, hanya kepadamu lah saya menyembah dan hanya kepadamu saya memohon pertolongan. Tapi kalau yang kita pikirkan, ya, yang ketika kita mengucapkan itu, yang kita pikirkan adalah usaha kita, seakan-akan hanya kepadamu wahai usahaku, kan gitu jadinya. Ya. Tapi kalau kita pikirkan Allah hanya kepadamu, Allah yang saya sembah, nah itu berarti kepada Allah. Nah di sini kata Imam Al-Ghazali, hati-hati di sini nih. Ya. Kalau membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fokuskan pikiran kita hanya kepada Allah. Itu. Jangan mikirin yang lain. Nanti seakan-akan yang disembah, yang dimintain pertolongan yang lain, bukan Allah. Ya. Ada 2 titik Imam Al-Ghazali mengatakan harus fokus di sini. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu fokus hanya Allah. Ya. Kita niat, fokus niat di situ. Memulai sholat karena Allah. Ya. Yang kedua ini tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fokus di situ. Ya. Walaupun yang lainnya pada lupa, tapi usahakan di sini titik-titik ini kita fokus, khusyuk. Yang kita ingat hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita membaca ini, Allah berfirman, hadza baini wa baina 'abdi. Ini antara saya dan antara hambaku, kata Allah. Wali 'abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Maksudnya apa? Allah ijabah doa kita. Kita memohon pada Allah, hanya Engkau ya Allah tempat kami menyembah, dan hanya Engkaulah kami mohon pertolongan. Ya, mau minta pertolongan apa? Allah ijabah. Ya. Wa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Dan apabila kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Allah katakan ketika kita membaca ini, hadza li abdi, ini untuk hambaku. Maksudnya apa? Saya kabulkan permohonannya. Saya akan tunjukkan dia ke jalan yang lurus. Ya. Wali abdi masal, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Ya. Yang tadi di awal-awal, mulai dari alhamdulillah sebelum iyyaka na'budu, itu buat Allah. Mulai dari iyyaka na'budu ke bawah buat kita. Ya. Makanya dari awal Allah mengatakan qasamtu sholata baini wa baina abdi. Saya bagi sholat ini. Nanti ketika kita ruku, kita bertasbih kepada Allah, zikir. Bangkit dari ruku, kita memuji Allah. Ya. Sujud, ya, kita mengagungkan Allah lagi. Ketika duduk antara 2 sujud, kita memohon lagi pada Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Banyak banget itu isinya. Ya, doanya. Ya, nanti kalau misalnya di waktu-waktu tertentu, misalnya di waktu sujud, ya. Di waktu sujud ternyata imamnya agak lama, itu udah selesai 3, baca 3. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Imamnya belum bangkit juga. Jangan diam aja, baca doa di situ. Ya. Kalau lagi sujud, imam belum naik, kita udah selesai duluan nih, baca doa berarti. Jangan diam. Ya. Diam itu dalam sholat hanya 1 tempat. Ya Pak ya. Berdiam, gak mengucapkan apa-apa dalam sholat itu hanya 1 tempat. Kapan itu? Ketika imam baca Fatihah dan surah. Ya. Itu waktu diam.
Kita ditugaskan untuk mendengarkan. Kapan kita baca Fatihahnya? Ya setelah imam baca Fatihah selesai, baru kita baca Fatihah. Ya, makanya dianjurkan untuk imam itu bertahan sebentar. Setelah amin, jangan langsung baca surah, diam dulu bentar. Biarkan makmum dulu baca surah Al-Fatihah sampai selesai, baru kita lanjut baca surah. Jadi disunahkan. Ya. Nah, ketika baca surah, kita sebagai makmum mendengarkan, jangan baca yang lain. Ya, ini kadang juga ada yang makmumnya baca surah, dia ikutan juga baca surah. Nggak disunahkan itu. Itu kalau dia nyaring bacanya, mengganggu yang di sebelahnya, makruh. Ya. Ada orang sholat, nyaringan dia suaranya daripada imam. Ya. Sholat zuhur, sholat asar, imam kan gak nyaring suaranya. Dia yang nyaring. Alhamdulillah, Allahumma. Imam aja gak begitu. Itu kalau dia nyaring begitu, yang di sebelahnya jadi keganggu, khusyuk banget kayaknya di samping ini. Misalnya gitu ya, keganggu dia, makruh. Ya, makruh. Jadi kita sholat ini, ya bacaan kita khusus kita aja yang dengar, yang di samping jangan sampai dengar. Ya. Dulu di awal-awal sahabat ini pada baca semua. Imam baca, Rasulullah baca, para sahabat pada baca juga. Akhirnya agak suaranya itu agak gaduh gitu, ada kayak ini. Nyari. Pas setelah sholat Rasulullah menegur. Yang baca cuma imam, yang lain diam. Gitu. Yang lain dengarkan. Ya. Nah setelah itu nggak ada lagi yang baca setelah itu. Ya. Jadi nggak nyaring ya. Nggak punya yang namanya sholat sir itu kita saja yang dengar. Kalau jahar orang lain dengar, itu pahamannya. Ya. Namanya sir. Nah, makmum disunahkan bacanya sir. Sir itu dia sendiri yang dengar, bukan yang lain dengar. Kalau di samping dengar berarti dia bukan sir namanya. Ya. Nyaring namanya berarti. Nah, jadi kembali lagi tadi ya. Ini surah Al-Fatihah ya dalam sholat. Jadi inti dari sholat itu ya kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak sedang memuji Allah, kita mungkin sedang mensucikan Allah. Kalau kita tidak sedang mensucikan Allah, bisa jadi kita sedang mengagungkan Allah. Kalau kita tidak sedang mengagungkan Allah, kita berarti dalam posisi sedang berdoa kepada Allah. Yang intinya kalau bukan kembali kepada Allah, kembali kepada diri kita. Dalam sholat itu isinya. Ya. Itu isi dalam sholat. Ya. Jadi makanya sholat dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepadaku. Dengan apa kita minta pertolongan? Bis-sabri, yang pertama dengan sabar. Tapi jangan sabar aja. Ya udah sabar aja dah. Enggak ada usaha. Di mana usahanya? Dimulai dengan sholat. Sholat itu di sana ada doa. Ya. Untuk mendapatkan perubahan ke depannya, kan kita misalnya dapat musibah. Apa kita cuma bersabar aja, Nabi Doi sabar aja udah? Ya sabar iya mau perintah, tetapi dalam Al-Qur'an Allah mengatakan sabar pakai waw di sini. Beda kalau misalnya Allah menggunakan au itu artinya atau, sabar atau sholat, berarti pilihan. Tetapi di sini Allah mengatakan bis-sabri was-shalah, sabar dan sholat. Ya. Berarti satu pasang ini, ya. Sabar juga, sholat juga. Sholat bisa dimaknai dengan doa, sholat bisa dimaknai dengan ritual ibadah. Ya. Nah berarti di samping kita bersabar, kita juga harus berdoa, beribadah juga. Agar musibah yang menimpa kita menerimanya dengan lapang dada, bersabar. Nanti ke depannya dengan doa yang kita mohonkan kepada Allah, Allah berikan yang lebih baik, kan gitu. Bersabar aja nggak ada doa, nggak ada usaha ya, gitu-gitu aja. Ya. Tapi kalau kita bersabar, menjadikan ini sebagai evaluasi, misalnya ya, kalau dalam usaha atau apa, evaluasi ke depannya lebih meningkat lagi, ya lebih berusaha lagi, ya jadinya nanti hasilnya lebih baik, kan gitu. Ya. Makanya sabar
sholat. Ya, sabar sholat. Bisabri was sholat. Nah, terkait dengan bacaan surah Al-Fatihah. Ya. Bacaan surah Al-Fatihah ini ya diwajibkan untuk dibaca. Ya, jadi baca Al-Fatihah ini ya kadang bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, ya, bisa menjadi haram kalau untuk yang lain ya. Misalnya nih, ya, sama dengan Bismillah. Ya. Al-Fatihah menjadi wajib kapan itu? Ketika kita sholat. Sholat wajib baca Fatihah, ya kan? Kemudian bisa menjadi sunnah, ya, sunnah membaca surah Al-Fatihah. Ya. Itu dianjurkan sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat, ya, dan dibenarkan oleh Nabi, seperti misalnya ruqyah. Ruqyah sunnah. Membaca Fatihah, ya, sahabat pernah suatu ketika rombongan sahabat pulang dari perang, habisan makanan, habisan minuman, mampir di suatu suku. Ya, mampir di suatu suku, ternyata suku itu nggak nerima, nggak boleh, kami nggak nerima tamu. Ditelusuri, kenapa nggak nerima tamu? Kami sekarang dalam keadaan lapar, haus, nggak ada air, nggak ada makanan nih. Nah, perjalanan, kami mau minta tolong, kata para sahabat. Ya, kata orang-orang di suku itu, katanya kami nggak nerima tamu karena kepala suku kami sedang sakit, nggak bisa nerima tamu. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya ada salah satu daripada orang yang ada di suku tersebut memohon pertolongan, ya, minta tolong, adakah di antara kalian yang bisa mengobati orang sakit? Ya. Ada sahabat satu inisiatif, saya. Gitu. Sahabat satu inisiatif, udah masuk. Dia ingat dulu Al-Quran ini kan sebagai syifa, ya. Sampai ke dalam diobatin. Apa yang dibaca sama dia? Bacain Fatihah doang. Bacain Fatihah, berniat syifa, ya. Sembuh kepala suku itu. Ya, sembuh kepala sukunya. Dikasih hadiah lah. Ya. Dikasih hadiah lah para sahabat ini, dijamu, dikasih hadiah. Tapi para sahabat nggak mau nerima hadiahnya. Ya. Kenapa? Karena belum tahu boleh nggak nih ya. Ini inisiatif tapi belum diajarin sama Nabi. Gitu. Inisiatifnya baca Fatihah. Karena itu inisiatif sendiri, nggak berani sahabat ini nerima hadiahnya. Sampai kepada Rasulullah, ketika pulang sampai ke Madinah, diceritakanlah kepada Nabi, ya Rasulullah, ya, kemarin ada kejadian begini, ada orang sakit, kepala sukunya sakit, saya bacain Fatihah, sembuh dia, wahai Rasulullah. Gimana itu hukumnya, wahai Rasulullah? Ya nggak apa-apa, boleh, kata Rasulullah. Nah, makanya kadang kita lihat ada ustaz, ada apa, bacain Fatihah orang sakit gitu. Ya itu biasa zaman Nabi gitu. Ya. Nah, kalau Rasulullah sudah membolehkan, membiarkan, berarti jadinya sunnah. Sunnah itu ada yang diperintahkan Nabi, ada yang dilakukan oleh Nabi, ada yang dibenarkan oleh Nabi atau dibiarkan oleh Nabi. Ya. Sahabat yang mengerjakan, dibenarkan oleh Nabi, dibiarkan oleh Nabi, sunnah juga namanya. Namanya sunnah takriri. Sunnah itu ada qauli, ucapan, ada fi'li, perbuatan, Rasulullah mempraktekkan, ada takriri. Takriri itu dibenarkan oleh Nabi. Ya. Sahabat yang kerjakan, dibenarkan oleh Nabi, jadi sunnah jadinya. Ya. Makanya dalam ruqyah sebagian ada membaca surah Al-Fatihah, ruqyah. Ya. Dan bisa menjadi haram kita baca. Ya. Kalau kita baca Fatihahnya hanya untuk yang diharamkan, sama dengan Bismillah, bisa menjadi haram baca Bismillah. Kapan itu? Ketika akan melakukan yang diharamkan. Mau ngambil sandal orang, Bismillah, Bismillah, bawa ke sandal, ya haram itu. Ya, haram itu. Rokok makruh, maaf, rokok makruh. Sebelum ngisap, Bismillahirrahmanirrahim. Makruh itu, gak sunnah ya. Karena Bismillah itu kalau mengerjakan yang makruh, Bismillahnya makruh. Mengerjakan yang haram, Bismillahnya haram.
Ya. Kapan itu bismillah menjadi hal yang bisa dianjurkan? Ketika melakukan hal yang penting yang dianjurkan atau tidak bertentangan dengan syariat. Nah, itu baru nih. Ya. Dan begitu pun surah Al-Fatihah. Ada lagi baru-baru di viral di media sosial. Ada orang dari mana? Dari Amerika ya itu ya, yang jenggot putih. Dia ceramahnya bahasa Inggris. Ya, kalah kita bahasa Inggris ceramahnya dia. Datang ke Indonesia, ya, ternyata pentolan Wahabi juga punya, Salafi. Ramah dia. Saya heran dengan kalian ini. Setiap mau mulai majelis Fatihah, mau baca ini Fatihah, apa-apa Fatihah terus. Itu bid'ah katanya. Apa-apa Fatihah, bid'ah itu. Karena yang ngomongnya pakai turban, jenggotnya putih, kelihatan lebih alim, akhirnya yang dengar benar juga itu kan. Ya, sama-sama ya belum tahu ilmunya. Ya, sama-sama belum tahu. Bid'ah, ya ada yang hasanah, ada yang tidak hasanah, ada yang baik, ada yang buruk. Ya. Kalau kita jadi tentang bid'ah. Nah, kenapa ya? Kalau enggak taraweh jadi enggak bagus itu. Sayyidina Umar mengatakan ketika Sayyidina Umar berinisiatif, ini orang taraweh, salat tarawehnya bisa-bisa. Di sana ada kelompok, di sini ada kelompok, di sana ada kelompok taraweh, bisa-bisa. Berinisiatiflah Sayyidina Umar. Aduh, ini nggak bisa dibiarkan kalau begini. Kayak bersaing jadinya nih. Udah dikumpulkan satu imam aja. Ketika berjalan seperti itu kata Sayyidina Umar apa? Nikmatil bid'atu hadhihi. Perkara yang baru yang paling bagus yang ini nih. Perkara baru yang paling bagus yang ini nih. Berarti ada perkara baru yang bagus, gitu maksudnya gitu. Ya, ada perkara baru yang bagus. Makanya Rasulullah mengatakan man sanna sunnatan hasanah, barang siapa yang mengadakan suatu tradisi yang bagus lalu dikerjakan oleh orang setelahnya, maka dia dapat pahalanya. Berikutnya kata Rasulullah, man sanna sunnatan sayyi'ah, barang siapa yang mengada-adakan suatu tradisi yang buruk lalu dikerjakan oleh orang setelahnya, maka dia pun dapat dosanya. Ya. Jadi kalau kita mengadakan kebiasaan baik lalu diikuti oleh orang setelah kita, itu nanti buat pahala kita. Tapi kalau kebiasaan buruk kita kerjakan lalu ada yang ngikutin, kita yang nanggung dosanya juga. Ya. Dosanya apa? Dosa jariah turun-temurun. Ya, mending pahala jariah ya kan turun-temurun daripada dosa jariah. Nah, jadi kembali lagi membaca surah Al-Fatihah di majelis, dan ini banyak sekali dilakukan oleh ulama-ulama salaf. Sebelum memulai majelis atau mau ada acara ini atau itu baca Fatihah, itu banyak sekali. Ya. Dan ada dalilnya, semuanya ada tuntunannya. Ya, terserah mau ikut yang mana. Ya. Mau ikut yang mana. Yang jelas adalah baca Al-Fatihah sama dengan membaca Al-Quran. Baca Al-Quran tidak ada ketentuan kapan baca Al-Quran. Kalau mau baca Quran ya baca aja. Dapat gak pahala? Ya dapat pahala. Yang penting kita dalam kondisi suci. Ya. Baca Quran pun sebagian ulama, mayoritas ulama mengatakan tanpa suci boleh baca Quran. Yang penting bukan junub. Ya. Kalau junub, ya itu baru gak boleh baca Quran. Kalau belum wudu baca Quran boleh-boleh aja. Yang penting gak megang mushaf. Yang baca Fatihah misalnya gitu. Ya boleh-boleh aja. Bertabarruk dengan ayat suci Al-Quran. Boleh nggak bertabarruk dengan ayat suci Al-Quran? Boleh. Al-Quran bagian daripada amal soleh. Boleh kita bertabarruk. Bertabarruk itu maksudnya mengambil keberkahan daripada Al-Quran. Jadi boleh. Mau mulai acara, mau ini itu baca Fatihah, ngambil keberkahan, boleh saja. Ya. Dikirimkan buat orang meninggal. Kita si anu meninggal nih, kita bacain Fatihah yuk, Fatihah gitu. Ya boleh aja. Ya. Sampai di sini barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jelas. Ini masalah istiqomah. Istiqomah itu kan tidak gampang dan tidak mudah. Maksudnya sangat susah.
ada orang istiqomah dalam sholat 5 waktu. Dia nggak pernah melangkah, tapi dia belum istiqomah dalam bersedekah. Kan jadi sulit. Kalau saya lihat di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 148 itu ada kalimat berlomba-lomba. Tapi saya belum menemukan juga berlomba-lomba itu ujungnya apakah ada yang juara atau tidak. Tidak ada, hanya berlomba-lomba. Itu kan sangat sulit sekali, Ustaz. Kadang-kadang mungkin dikonversi antara dia istiqomah dengan puasa tapi tahajud. Ya, itu kan kemampuan istiqomah dalam manusia, dalam diri manusia itu berbeda-beda, Ustaz. Nah, saya kalimat berlomba-lomba itu kebaikannya apakah mau atau hanya tidak berlomba-lomba itu tidak pada satu ibadah yang biasa. Jadi kan saya bilang tadi istiqomah itu tidak gampang dan tidak mudah, sulit. Jadi mungkin ada orang unggulannya dia mungkin di puasa, tapi dia tidak istiqomah dalam bersedekah karena mungkin ya kondisi keluarga. Sholat dia materi maghrib, tapi yang lain dia juga istiqomah. Ya. Kalau merujuk di urutan surat Al-Baqarah 148 itu ada pengertian berlomba-lomba. Ya. Saya pahami. Ya. Jadi yang pertama adalah istiqomah. Ya. Istiqomah memang sulit. Istiqomah ini memang susah. Ada aja gitu halangannya. Itu udah lagi rajin-rajin sholat jamaah, ada aja itu halangannya. Kita lagi senang-senangnya bersedekah, lagi nggak lancar, ekonominya lagi nggak bagus, jadi nggak ada yang disedekahin. Tapi sudah lagi niat sudah. Nah, istiqomah ini dikatakan oleh para ulama, al istiqomah khairum min alfi karamah. Istiqomah ini lebih bagus, lebih mulia daripada 1000 kemuliaan, 1000 karomat. Ada orang bisa berjalan di air, ada orang bisa ini, bisa hebat gitu kan. Awarikul adat. Istiqomah itu lebih mulia daripada itu. Karena istiqomah Allah sudah menjanjikan, ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, ya, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut baginya dan tidak ada rasa sedih. Maksudnya apa? Allah tidak akan memberikan sesuatu yang menakutkan untuk dirinya, dan Allah tidak akan memberikan sesuatu yang menyedihkan untuk dirinya. Allah memberikan yang terbaik untuk dia. Ya, ini orang-orang yang istiqomah. Tapi istiqomah ini memang susah. Kecuali memang orang-orang benar-benar lurus niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, bisa. Ya. Bisa. Apapun, sesulit apapun, kalau memang niatnya lillahi taala, tidak ada yang bisa jadi halangan. Ya, tidak ada yang bisa menjadi halangan. Ya, bisa dilewatin, bisa. Istiqomah itu. Dan memang ya untuk urusan istiqomah ini ya masing-masing kita ada suatu ibadah yang bisa kita istiqomahkan, ada yang mungkin kita nggak bisa istiqomah dalam ibadah itu. Ya, seperti tadi misalnya sedekah. Saya niat nih sehari harus sedekah. Sedekah 1000 lah atau 2000 atau 5000 lah. Ternyata kondisi ekonomi kita nggak memungkinkan buat kita untuk dawama sedekah. Ya udah, senyum juga sedekah. Jadi senyum aja deh. Ya, ketemu kawan senyum, sedekah juga. Membantu teman dengan tenaga kita juga sedekah. Ya udah, membantu dengan tenaga. Ya. Memberikan solusi, pemikiran, saran, itu juga bagian daripada sedekah. Gitu. Ya, yang penting kita istilahnya di situ poinnya sedekah. Gitu. Adapun misalnya tadi firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, gitu. Hendaklah kalian ini berlomba-lomba dalam kebaikan secara umum. Ya. Kebaikan dalam bentuk apapun hendaklah kita berlomba-lomba, bukan untuk menjadi pemenang, tetapi ingin meraih yang terbaik. Gitu. Pengen nggak kita misalnya Pak, nanti dalam surga kumpul dengan Nabi, kumpul dengan para malaikat? Pengen nggak kita? Nah, dari sekarang kita berlomba-lomba dalam kebaikan.
Karena kita belum tahu posisi kita nanti di surga ini, apakah di surga paling atas atau paling bawah, kita nggak tahu. Nah dari sekarang kita berlomba-lomba untuk meraih kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan untuk menjadi nomor satu, karena memang di sini nggak ada nomor satunya. Ya, nggak ada penilaian nomor satu atau yang terakhir, nggak. Tapi di sini adalah motivasi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, siapa yang bisa beristiqomah, siapa yang bisa berlomba-lomba dalam kebaikan, dia yang akan meraih kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Al ajru biqadri ta'ab. Pahala yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan usaha kita. Ya kalau santai-santai aja ya pahalanya juga segitu juga dapatnya. Kalau kita berpacu gitu, berupaya dengan sekuat tenaga kita, ya itu sesuai kemampuan kita, Allah juga menilai, ya itu. Ya sekarang kita melihat diri kita masing-masing. Saya selama ini santai-santai aja atau udah berpacu gitu. Nah, gitu. Kita ini sendiri gitu. Ini fastabiqul khairatnya seperti itu. Ya. Kurang lebih seperti itu Pak Mulis. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ya. Ya. Kan saya sudah mendengar tausiah tentang rezeki tidak ditetapkan. Namun dalam tasawuf ya, begitu itu namanya tasawuf ya kan. Ya. Begitu di Kamis itu ada wasukni, minta rezeki. Maksud saya kalau memang rezeki sudah ditetapkan, kenapa aku masih minta wasukni? Apakah memang sudah ditetapkan, kamu masih minta? Ya. Dan mungkin penceramah itu juga tetap wasukni juga ya, padahal dia menyampaikan sudah ditetapkan, tidak usah minta rezeki. Nah itu memang kami rasa Saya kasih gambaran ya. Misalnya nih kayak gini nih. Bang Ujang datang ngasih saya air nih. Ngasih saya makanan buat saya. Ya. Kata Bang Ujang, ini buat Pak Ustadz porsinya. Kira-kira air ini bisa nggak langsung masuk ke mulut saya? Makanan ini bisa nggak langsung muncul di mulut saya? Tinggal saya kunyah aja udah. Enak ya kan? Gitu. Tinggal dikunyah aja. Nggak usah saya pegang, saya ambil, nggak usah. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Saya harus berupaya untuk mengambil. Saya ambil, baru saya makan. Baru itu menjadi rezeki saya. Kalau saya nggak ambil-ambil, ya di situ mulu dia. Nah, doa dan usaha itu upaya kita untuk mengambil rezeki yang sudah ditetapkan Allah buat kita. Kalau nggak kita berdoa, kita nggak berusaha, ya rezekinya di situ mulu, dia nggak diambil-ambil. Kata Allah, kata kita, kok saya seret banget rezekinya ya? Katanya kan ketetapannya sudah ditetapkan rezekinya, berarti Allah curang nih rezeki saya. Nggak di, ya kamu nggak mau usaha, kamu nggak, kata Allah, ya kamu nggak mau ngambil, sudah saya tetapkan di sini, kamu nggak mau ngambil, ambil dong gitu, kayak gitu. Cara ngambilnya gimana? Ikhtiar, usaha dan berdoa, itu cara ngambilnya. Memang sudah ditetapkan rezeki kita, tetapi kita mau nggak ngambilnya? Makanya dalam Al-Quran dikatakan dalam surah Al-Jumu'ah ya, Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ketika kita selesai mengerjakan salat Jumat, fantashiru fil ardi, bertebaranlah kalian di muka bumi ini. Wabtaghu, carilah min fadlillah, karunia Allah Subhanahu wa taala. Cari gitu. Bukan di tempat setelah kalian sholat santai aja rezeki dibagi. Enggak begitu, tapi Allah katakan setelah kalian mengerjakan sholat, bertebaranlah di muka bumi ini, usaha cari rezekinya, nanti saya kasih. Makanya kita kalau bekerja itu bukan mencari rezeki, tapi menjemput rezeki. Kalau mencari berarti belum ada, dicari-cari dulu. Tapi kalau menjemput sudah ada sebenarnya, kita hanya usaha aja, menjemput aja. Ya. Adapun berapa nominalnya, berapa nilainya, Allah yang tentukan. Yang penting kita ya al-harakah barokah, gerak dulu pokoknya, insya Allah ada berikan keberkahan itu. Ini pemahamannya tasawufnya agak sesat seperti itu. Santai aja bro, gitu, gak usah kerja, rezeki lancar, insya Allah gak bakal maju tuh. Ya. Jadi pemahamannya Pak,
Rezeki memang sudah dibagi, tapi kita mau nggak menjemputnya? Menjemputnya dengan dua hal, doa dan usaha. Itu cara jemput rezeki. Ya, bisa dipahami ya Pak? Insyaallah. Kalau melihat kalimat menjemput tadi kan tingkatannya udah lebih tinggi daripada mencari. Menjemput, mencari ya tingkatnya lebih tinggi, bukan mencari tapi menjemput. Iya. Nah tingkatnya lebih dasar lagi ya tadi doa tadi meminta rezeki yang dibacukin tadi. Kan malah lebih dasar lagi. Sedangkan mencari itu udah salah karena udah ada menjemput. Nah kalau bacukin, minta gitu. Ngapain minta? Jemput gitu. Saya itu udah salah ya, maksudnya gitu. Apa pahamnya kan ya? Yang masuk gitu. Ya sebenarnya masalah seperti ini Pak, itu sebenarnya kena-kenaan logika kita aja ya. Penyesuaian logika kita aja, kayaknya nggak cocok nih. Allah kayak gitu nggak misalnya? Dalam Al-Quran kayak gitu nggak? Nggak ada. Kalau kamu ini nggak cocok nanti, nggak ada seperti dalam hadis. Itu cuma logika-logika aja menggambarkan kayaknya kayak gini nggak pantas ini. Itu apa namanya? Memang kalau dalam ilmu tasawuf itu Pak, itu bagian apanya, yang main itu hatinya. Karena yang main itu hati kadang nggak enak kayak gini kayak gini. Maka ada sebagian ulama yang mengatakan saya malu berdoa kepada Allah. Ya. Saya malu berdoa kepada Allah. Kenapa malu berdoa kepada Allah? Karena rezeki sudah diatur oleh Allah. Ngapain lagi saya berdoa kepada Allah? Saya tinggal bergerak aja. Malu saya berdoa mulu, minta mulu sama Allah. Nggak minta aja saya udah dikasih sama Allah. Saya nggak minta melihat, Allah sudah ngasih melihat. Saya nggak minta ini, Allah sudah ngasih. Tapi Allah menyuruh nggak itu nggak meminta? Justru Allah menyuruh doa kan gitu. Ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku, saya akan perkenankan doamu. Ya, karena Allah senang melihat hambanya berdoa kepada Allah. Kenapa? Ketika kita berdoa kepada Allah, pertanda kita ini lemah. Kita ini gak punya daya dan kekuatan, hanya Allah yang bisa. Makanya kita berdoa kepada Allah, memohon kepada orang yang gak pernah berdoa. Bahkan dikatakan dalam riwayat hadis, orang yang sombong ya, merasa dirinya lebih hebat. Udah gak minta-minta lagi, nih udah hebat sudah dia, gak pernah doa-doa lagi kan. Makanya ketika berdoa ya Rasulullah, para ulama mengatakan kalau kita berdoa sekali, 2 kali, 3 kali gak diijabah juga, bersenanglah, bergembiralah, karena Allah ingin mendengar suara kita. Ya, Allah ingin mendengarkan ucapan doa kita. Jangan putus asa, terus saja berdoa. Ya. Karena kata Allah dalam riwayat hadis, ketika aku mendengarkan permohonan hambaku, saya ingin mendengarkannya berulang kali. Nanti kalau diijabah dia nggak punya doa lagi. Alhamdulillah sudah diijabah, nggak doa lagi dia. Biar dia berdoa terus, nanti di akhir-akhir dia ijabahnya di akhir-akhir. Biar dia berdoa. Berarti kita di sini dituntut berdoa. Di riwayat lain, di dalam ada Al-Quran, di ayat lain kita dituntut bekerja, berusaha. Kayak gitu. Jadi agak bertentangan kalau dikatakan gak usah berusaha, gak usah berdoa. Kan sudah ditetapkan rezekinya. Nah, agak bertentangan ya. Itu sebenarnya yang seperti itu ya persepsi sendiri aja. Persepsi sendiri. Dan secara dalil tidak ada seperti itu. Ya. Tidak ada. Justru kita disuruh bekerja. Pernah Rasulullah SAW suatu ketika ya terakhir ya, memanggil salah seorang sahabat. Ini seorang sahabat petani, dia kerjanya apa? Petani campur sampai tangannya ini kasar. Dia mau salaman dengan Rasulullah, malu dia. Rasulullah tangannya lembut, tangan saya kasar, saya malu. Dia di belakang, dia malu nih kata Rasul. Dipanggil oleh Rasulullah, wahai sahabat sini, saya ingin mencium tanganmu yang mulia. Tuh. Kenapa disebut tangannya yang mulia? Karena tangannya berupaya untuk mencari rezeki yang halal. Gitu. Zaman dulu megang cangkul kan gitu. Kalau zaman sekarang mungkin gak megang cangkul, megang handphone, tapi usahanya di situ ya kan, bisnis online kan gitu. Maksudnya apa? Rasulullah menghargai orang yang berusaha mencari rezeki. Rasulullah sendiri berusaha kan, punya usaha juga. Jadi Allah menghargai orang yang bekerja. Rasulullah menghargai orang yang bekerja. Itu saja Pak.
Ya, cukup mungkin kira-kira. Ya. Ya. Terkait dengan rezeki, kadang-kadang kita dalam berusaha itu selalu bicara dengan kesempatan. Ya. Kesempatan tidak datang dua kali. Kan? Ya. Sering kita dengarin. Jadi kadang-kadang dalam membuat keputusan tuh timbang-menimbang. Ya. Nah, terus ada ini kata-kata ini, kesempatan tidak datang dua kali. Iya. Iya kan? Nah, itu sebetulnya mutiara kata-kata dari mana itu? Karena yang namanya Allah kan selalu memberikan rahmat. Iya. Iya kan? Memberikan kesempatan, selalu memberikan kesempatan. Kita berbuat salah aja, dia selalu memberi kesempatan untuk kita bertobat. Di kata-kata tadi itu kan kadang-kadang dalam usaha itu terjadi. Jadi akhirnya apapun dilakukan kesempatan nih gitu kan. Jangan disia-siakan. Kata Bang Nafi, kejahatan terjadi karena ada kesempatan gitu. Di zaman dulu itu. Ya. Itu ungkapan kita itu. Itu Bukan dari Allah, bukan dari Rasul. berarti Yahudi itu. Belum tentu juga siapa yang ngucapin itu. Bro, cuma kesempatan gak datang 2 kali, berarti kita yang ngucapin tuh berarti. Rasulullah begitu. Ya. Kalau itu benar, iya. Kesempatan akan selalu ada, tapi dalam bentuk lain. Ya. Bisa jadi di sini nggak dapat, di sana dapat. Gitu. Allah kalau memang Allah sudah tentukan porsinya seperti ini buat si anu si bulan ini rezekinya bulan ini sekian. Ternyata usaha kita lagi mampet, tapi kita berupaya terus, ada pintu lain yang dibukakan oleh Allah. Jadi bulan itu tetap dapat segitu. Coba kita rasain Pak. Kita ibadah bagus, ini bagus. Ada aja itu. Kalau rezekinya udah segitu dikasih Allah per bulannya, ya Allah pasti buka jalan lain ketika di sini tertutup, yang di sini terbuka. Gitu, rezekinya. Jadi ungkapan-ungkapan mumpung ada kesempatan tidak datang 2 kali, itu persepsi kita aja itu. Bisa-bisanya Pak Ego. Kalau masalah apa namanya doa, kadang-kadang orang bisa yang 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan seumur hidup dia tidak dikabulkan doanya. Tapi di balik itu mungkin Allah akan melihat sejauh mana ikhtiar manusia itu, kesabarannya, itu terjadi. Kemudian masalah doa dari Pak dari ya, dan Allah akan melihat sejauh mana kesabaran kamu, ikhtiar kamu untuk memohon kepadaku gitu. Jadi menguji terus kan gitu saja. Iya. Iya benar. Benar. Dia menambahkan. Terima kasih. Ya. Ada dialog yang terkenal antara Imam Syafi'i sama gurunya Imam Ahmad. Oh iya, benar. Lima ikut Imam Syafi'i ke Imam Ahmad. Iya benar. Jadi pernah saya sampaikan ya. Rezeki ini datang karena usaha kita. Ada menurut Imam Malik, rezeki ini sudah ditentukan oleh Allah. Ya, udah diam aja, udah pasti datang rezeki itu. Nah, Imam Syafi'i enggak, harus usaha baru ada rezeki ini. Nah, itu. Akhirnya apa? Ya, Imam Malik setelah perdebatan, ya Imam Syafi'i keluar ketemu dengan tukang orang bawa kurma banyak. Orang bawa kurma ini, wah Imam Syafi'i, saya mau kasih kamu hadiah nih. Dikasihlah Imam Syafi'i kurma. Dalam hati Imam Syafi'i, kalau saya nggak keluar tadi ini, nggak dapat saya kurma nih. Ya, kalau di rumah aja tadi nggak dapat saya kurma. Kata Imam Syafi'i dalam hati, saya mau berbagi sama guru saya Imam Malik. Balik dia kurma Imam Malik. Diberilah Imam Malik. Saya mau cerita sama Imam Malik ini. Dikasihlah kurma tadi ke Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, benar kan guru? Bahasa kita, benar kan guru? Coba kalau saya nggak keluar tadi nggak ada kurma gitu. Kata Imam Malik apa? Coba kalau saya kemana-mana tadi nggak dapat untung saya masih di sini gitu. Untung saya masih di sini, kamu dapat tuh, kasih dapat juga kurma gitu. Kalau saya keluar juga tadi, ya saya nggak dapat kurma. Kamu datang saya udah nggak ada di sini kan gitu. Berarti ya dapat. Memang intinya adalah ada rezeki yang sifatnya itu min haitsu la yahtasib. Tanpa kita sangka-sangka datang rezeki, ada sifatnya begitu. Ada rezeki yang harus kita jemput. Yang menjadi rahasia adalah
kita nggak tahu mana yang harus kita jemput, mana yang akan datang. Yang kita lakukan adalah ikhtiar aja. Nanti ada saatnya Allah kasih kita rezeki min haitsu la yahtasib, ada saatnya rezeki itu memang kita harus upayakan baru dia datang. Mungkin seperti itu ya. Baik, kita tutup baca surat Al-Fatihah. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, memudahkan urusan kita, memudahkan rezeki kita ya, menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa beramal soleh ya. Orang-orang yang beramal soleh kata Allah, "Walanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kami akan beri dia kehidupan yang layak di bumi ini. Insyaallah mudah-mudahan dengan demikian Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengijabah doa kita. Ala hadhihi wa qurratu insyaallah hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma batil Fatihah, sirril Fatihah, karamatil Fatihah, ya Fadhil hamd, kasyifal ghadbi, man yamdi warham. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad wa rahmati sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa tahlana abwabul ilmi wa tahlana abwabul ilmi zaina bil ahlam hasanatul hilmi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi